Haleluya. Sungguh Tuhan kita, sungguh Tuhan yang baik, amin. Dia sangat baik, amin. Siapkan hatimu untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Sebab Yesus satu-satunya harapan kita. Yesus yang terbaik dalam hidup kita. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat, nyanyikan dengan hatimu. Katakan, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan hati katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu dengan hatimu di kami Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan hatimu katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Dia, oh yang layak. Yalah yalah ya sakala lama ya sakala la yalah 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 ya se. Oh yang layak Tuhan, ku memuji-Mu Tuhan. Yalah la la ya sakala lama ya sakala la 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 ya se. Yalah la 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 ya
Raja di atas segala raja, sekali lagi dengan imanmu, sebab Kau layak, yes Lord. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, raja di atas, raja di atas segala raja, sekali lagi raja, raja di atas segala raja. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Seberapa banyak yang sini merasa menang karena pertolongan Tuhan, katakan amin. Kasih tos kanan kirimu, katakan kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai pagi ini yuk. Semuanya tepuk tangan yuk. Sekali lagi, mana suaranya? Na 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 na.
iman. Ku menang, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi dengan iman. Ku menang, ku menang di dalam peperangan. Ku menang, ku menang. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Dia teramat dahsyat. Kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, oh, oh. Haleluya. Kemenangan, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Mau lebih dahsyat lagi meninggikan nama Yesus di tempat ini, amin. Yang siap terbang, rentangkan kedua tanganmu, kita terbang bersama Tuhan. Sebab Dia kekuatan hidup kita. Haleluya. Imanmu Tuhan, betapa hidupku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu menuntun ku menantikanmu, beri kekuatan. Are you ready? Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Hey! Firman-Mu Tuhan, betapa kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Ku menang, kekuatan baru semua. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab imanmu kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalanmu di atas jalan-jalanmu, rancanganmu telah membebaskanku berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Musik.
kau silakan duduk, paduan suara muji nama Tuhan. Periksa hatimu kala hari kan lalu, adakah sesuatu kau sembunyikan? Jika hidupmu sesat, kekelaman dimulai, bila kau dihadapkan akan puaskan Tuhan. Puaskan Tuhan, puaskan Tuhan, puaskan Dia denganku. Lagu hidupan atau tiadapan, puaskan Dia denganku. Bila Dia datang pula menjumpai kita semua, baginya untuk sobat dalam seru. Akan senang Tuhan nanti, ataukah bersedih hati? Berimanku selalu, puaskan Dia denganku. Kebenaranlah lama dalam dunia yang fana, sebagai bunga sebentar saja kan layu. Meskipun orang kaya dan besar kuasanya, semua itu kan lalu, puaskan Dia denganku. Puaskan Tuhan, puaskan Tuhan, puaskan Dia denganku. Lagu hidupan atau tiadapan, puaskan Dia denganku. Bila Dia datang pula menjumpai kita semua, baginya bersorak atau seru. Akan senang Tuhan nanti, ataukah bersedih hati? Berimanku selalu, puaskan Dia denganku. Puaskan Tuhan, puaskan Tuhan, puaskan Dia denganku. Lagu hidupan atau tiadapan, puaskan Dia denganku. Bila Dia datang pula menjumpai kita semua, baginya ku sobat dalam seru. Akan senang Tuhan nanti, ataukah bersedih hati? Berimanku selalu, puaskan Dia denganku. Haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Sebulan telah kita lewati semua oleh karena pertolongan Tuhan. Amin. Karena kasih setianya yang begitu besar dalam hidup kita. Amin. Siapkan hatimu. Meskipun doamu tak terjawab, yakin dan percaya kasih setianya selalu ada buat hidupmu. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang penuh kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu
padamu Tuhan yang setia. Nyanyikan dengan imanmu, katakan. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih, kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongannya, mujizatnya tetap ada sampai saat ini. Itulah sebabnya kami makin meningkatkan kadar iman kami, karena kami tahu saat kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Terima kasih Bapak, kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kalau masih ada roh-roh yang tidak baik ingin mengganggu, tes. Kami satukan hati, katakan dengan iman bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua mengasihi Tuhan dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa memberkati hidup saudara. Katakan haleluya dengan suara yang yakin. Haleluya. Ya, kita lanjutkan ini yang mana sudah sebulan lebih kelewatan ya, karena saya belum mengkhotbahkan lanjutan seri warfare. Mari kita baca bersama dari Efesus 6 ayat 11-12. Mari. 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya saya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Saya sudah mengajarkan Anda mungkin sampai bosan ya. Kalau saudara membaca Alkitab di rumah, kata kamu ganti saya. Kalau kamu tuh kita ngomong orang lain. Makanya saudara diserang iblis jatuh. Sebab saudara tidak dinasihati oleh diri saudara sendiri. Begitu. Saudara harus baca, supaya saya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena makin lama saudara tidak rasa. Kalau saudara ikuti khotbah saya nanti seri yang kedua dari Be Ready, kita tidak sadar kalau saudara sedang dihanyutkan oleh arus dunia ini. Saya ambil kata warfare ini dalam Yakobus 4:1, bahasa Indonesia tidak kelihatan, tetapi di sini ada ya.
From whence come wars? Ya, ini juga war. Kalau Indonesia kan tidak ada. Kan di sini kan sengketa. Ya, ini datang dari hawa nafsu, saling berjuang. Itu war. Itu makanya saya landasannya mengapa saya ambil judul warfare. Intinya peperangan itu datang dari hawa nafsu. Hawa nafsu apa saja. Mari kita lanjutin. Ini yang terakhir kita bahas poin bulan lalu ya. Dalam subtema peperangan dalam pelayanan. Yang pertama pelayanan yang memberikan perhentian, sudah saya jelaskan. Sekarang yang kedua, mari baca bersama. 2, 3. Pelayanan yang meninggikan Tuhan. Ya. Pelayanan yang meninggikan Tuhan ini saya kategorikan masuk dalam peperangan. Nanti sudah cari tahu kenapa pelayanan yang meninggikan Tuhan ini termasuk dalam peperangan. Perhatikan saudara, Tuhan itu tidak semena-mena melakukan peperangan buat saudara. Enggak. Maaf ya, sebab Tuhan bukan kacung kita. Kita yang butuh Tuhan. Amin. Jadi dia akan melakukan peperangan bagi saudara. Peperangan ini dalam hal apa saja, macam-macam. Kesehatan, ekonomi, masalah, problema, dan lain sebagainya. Termasuk peperangan melawan tetangga saudara atau lawan siapa yang saudara tidak tahu. Saudara kerja di satu perusahaan dan lain sebagainya. Orangnya baik-baik kepada saudara. Saudara tidak tahu. Di belakang saudara dia berusaha menjatuhkan saudara, berusaha memfitnah saudara, kita tidak tahu. Tapi Tuhan, roh Tuhan yang maha tahu, itu yang akan melakukan peperangan supaya saudara tidak jatuh dan kalah. Amin. Kapan dia melakukan peperangan? Kalau saudara menempatkan dia, menempatkan Tuhan sebagaimana seharusnya. Bagaimana menempatkan Tuhan itu? Menghormati, meninggikan Tuhan. Kalau kita menempatkan Tuhan di atas kita, itu artinya kita mengakui memang dia lebih berkuasa, lebih luar biasa, lebih segalanya bagi hidup saudara. Baru dia melakukan peperangan. Kemudian saudara, perhatikan statement ini. Saudara setiap minggu kan beribadah ya, kadang 2 kali, kadang sekali saudara. Saat itulah saudara melakukan dalam tanda petik peperangan melawan siapa? Melawan diri saudara sendiri. Kenapa kok beribadah itu dinamakan melakukan peperangan melawan diri sendiri? Saya berikan contoh supaya saudara lebih mengerti. Kemarin beberapa orang LCC WA saya, ya, sehat Om, sehat, semangat Pak. Besok khotbah ya 2 kali. Tadi pagi saya datang, ada beberapa yang ngomong, gimana Pak sudah sehat? Saya jawab, kalau saya tidak sehat memang kamu yang mau khotbah. Mau tidak mau saya harus datang. Tadi pagi Andri David sudah berangkat naik mobil. Kemudian dari daerahnya itu macet. Ya, macet. Hujan. Lalu dia memutuskan naik sepeda motor sama siapa? Ongki. Ketemu Ongki, ya. Ketemu Ongki, Ongki mana? Luar biasa kamu ya, kamu menyelamatkan David. Dia tidak pakai helm, karena tidak bawa helm kan naik mobil, saudara. Dan tidak bawa jas hujan. Jangan lupa Andri David itu yang WL. Apa dia bawa baju ganti? Tidak. Jadi dia memutuskan ikut sama Ongki, tidak pakai helm, kena hujan. Dan untung ada yang jual jas hujan di pinggir jalan. Ya, jadi dia bisa pakai jas hujan, kepalanya bisa ketutupan. Tetapi sepatunya basah. Mau tidak mau, David harus datang. Karena apa? Karena memang dia WL. Tapi saudara semua, saudara tidak WL, tidak apa, tidak khotbah, tapi saudara bisa datang. Tepuk tangan buat saudara. Kurang keras, tepuk tangan buat saudara. Iya, luar biasa. Kasih tahu kiri kanan saudara, kamu waterproof begitu ya. Anti air.
Setiderta, dia sambut tamu sama Theo, ya mesti datang pagi-pagi meskipun hujan. Tapi sore yang lain kan tidak. Itu peperangan yang paling awal. Ada lagi, bisa saja saudara dari rumah itu ribut sama pasangan, sama anak, sama siapa, ribut sampai di gereja, masa ributnya dilanjutin? Ya, yang biasanya duduk suami istri berdua, itu contohnya Pak David sama Ibu Putu Widi, ya ribut dari rumah misalnya, ya sampai gereja apa masih ribut? Masih, buktinya anaknya di tengah-tengah duduknya, saudara. Seperti gitu contoh-contohnya, ya. Nah, Pak Martin juga, apakah ribut di rumah? Ya, misalnya dia ribut, sampai gereja gimana? Masih ribut enggak? Masih. Saya tadi suruh dia, Pak Martin suruh Stefanus temuin saya. Saya tunggu-tunggu enggak naik-naik Stefanus, karena dia masih berkelahi sama Bu Rosni. Sampai gereja berdamai, duduknya berdua. Kelihatannya baik-baik, padahal tadi ribut. Itu saudara melawan peperangan, melawan diri saudara. Masa di gereja memuji Tuhan dilanjutin ributnya, atau ngomong gini, kita break dulu, time out, nanti pulang kita lanjutin lagi. Atau sudah di rumah mungkin sakit perut dan sebagainya. Waduh Tuhan, ini kesempatan saya tidur lagi. Kan tidak begitu. Macam-macam hal yang ingin membuat iblis saudara tidak beribadah. Itu kalau saudara belum datang. Tapi kalau saudara sudah masuk gereja, ada saja yang iblis ingin lakukan kepada saudara. Misalnya, tiba-tiba ngantuk. Tolong lihat kiri kanan saudara, lihat dulu. Matanya masih melek atau sudah separuh saudara? Ya. Atau saudara kepikiran, nanti makan apa? Munari beli berapa? Lumpia beli berapa? Bungkus berapa? Jadi korban saya kelewatan. Atau yang lain, macam-macam hal. Nah itu yang kita periksa. Karena kalau masalah sebelum saudara datang gereja, itu bukan masalah saya. Tapi kalau saudara di gereja, saya sebagai gembala sidang yang bertanggung jawab supaya kita semua datang di gereja ini, tujuan utamanya adalah apa? Meninggikan Tuhan. Katakan haleluya. Yang pertama, hari ini kita periksa bagaimana cara kita meninggikan Tuhan. Dalam kaitannya, lihat ya, pelayanan itu merupakan peperangan, kemudian pelayanan yang meninggikan Tuhan, kemudian saat beribadah saudara melakukan peperangan melawan diri saudara sendiri. Itu tiga kita hubungkan. Begitu alurnya. Yang pertama, meninggikan Tuhan dengan bertepuk tangan. Ada gereja yang tidak bertepuk tangan. Waktu saya di Penang itu gereja baptis tidak bertepuk tangan, tapi mereka mengangkat tangan. Ya, nanti kita bahas poin yang lain. Lalu saudara yang masuk gereja ini, yang bukan dari lulusan sekolah minggu, saudara bingung, kenapa gereja kita ini tepuk-tepuk tangan? Semua ada alasannya. Tepuk tangan di gereja Kristiapan itu bukan karena kita organisasi Gereja Bethel Tabernakel. Satu organisasi dulu Van Kessel dari Belanda ya merintis gereja, kemudian pecah tiga, GBI, Pantekosta Tabernakel, GPT, dan GBT. Tiga-tiga pendiri GBI, GBT, GPT, ini saya lupa ya, yang pasti pendirinya GBT itu Pak Pogwansin. Itu muridnya Van Kessel semuanya. Alirannya tepuk tangan. Di Belanda tepuk tangan. Apakah kita mengikuti aliran tersebut? Oh tidak, karena semuanya ada dasar firman Tuhan ya. Ayo kita baca sama-sama ayat ini supaya saudara ingat. Hai, Mazmur 47 ayat 2. 2, 3. Amin. Sekarang ini banyak gereja-gereja aliran Protestan atau Injili atau apa yang mereka sekarang bertepuk tangan. Bahkan gereja Katolik, karismatik, Katolik saudara ya, itu juga bertepuk tangan, pakai full musik.
Saya waktu di Penang tuh gereja baptis, tidak tepuk tangan, tapi full musik, malah ada biolanya, bukan arbanat ya, biolanya. Saudara ini kan bukan dari segala bangsa, satu bangsa Indonesia, betul? Bangsa Indonesia. Kalau saudara nggak betul, saudara, saya waktu Sumpah Pemuda saya suruh saudara yang ngomong Sumpah Pemuda. Tapi ini berlaku universal seluruh dunia. Hai segala bangsa, bukan hai bangsa Indonesia. Ini adalah perintah Tuhan. Ya kan? Kan jelas. Bertepuk tanganlah. Akhiranlah bahasa Indonesia kita belajar dulu itu kalimat perintah. Elu-elukanlah. Perintah yang tegas. Kemudian ayat ini juga diakhiri dengan tanda ini. Wahyu mengatakan satu noktah dari firman Tuhan, jangan kamu tambahi, jangan kamu kurangi. Kalau kamu tambahi, Tuhan akan menambahkan hukuman. Kalau kamu mengurangi, Tuhan akan mengurangkan perbuatan-perbuatan baikmu saat pengadilan terakhir. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Jadi satu noktah ini berharga. Ini ya. Kalau sudah dikasih tanda seru, berarti ini perintah yang serius. Pergi tidak ada tanda serunya, pergi ada tanda serunya. Itu lain artinya. Yang pertama ini perintah Allah. Yang kedua, karena dia Raja yang maha besar, yang yakin Allah yang kita sembah, Jehovah, Raja yang maha besar, katakan haleluya. Ya. Mazmur 47 ayat yang kedua. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Amin. Ayatnya jelas. Ya. Sudah maha tinggi, Raja yang besar atas seluruh bumi. Nah, kalau saudara pinter, saudara akan berpikir, kenapa kok bagian yang kedua Allah Raja Maha Besar, hubungannya apa dengan bertepuk tangan? Oke. Kalau saudara pintar dan kritis, saya tunjukkan kepada saudara. Dalam 2 Raja 11 ayat 12 itu ada kisah yang berbunyi begini. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya. Jejamang itu peralatan raja, pakaian, mahkota, ya, dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Lihat kata-kata raja. Kan poinnya di sini. Allah Raja Maha Besar. Bukan hanya raja, tapi maha besar. Sekarang kelasnya raja, ya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya dan sambil bertepuk tangan. Siapa yang bertepuk tangan? Mereka toh. Siapa mereka ini? Orang Bani Israel. Berseru, hiduplah raja, hiduplah raja. Ya kalau dalam film-film kerajaan Cina, karena dari sejarah mereka tidak bertepuk tangan, tapi mereka begini-begini sujud. Long live the king, long live the king. Kalau yang lain mereka bertepuk tangan dan mengatakan hiduplah raja. Jadi kalau waktu saudara nyanyi ada bagian tepuk tangan, yang lagu terakhir tidak tepuk tangan. Na berubah, terus tepuk tangan kan tidak cocok. Waktu saudara nyanyi, saudara tepuk tangan, artinya juga saudara mengatakan hiduplah Raja yang maha besar. Haleluya, hiduplah Allah Raja yang maha besar. Itu luar biasa artinya. Makanya kalau ke gereja jangan pakai cincin terlalu besar. Tepuk tangan tidak bisa, semuanya dikasih cincin, tepuk tangan berat tangannya. Ya, saya lebih aneh lagi kalau ada di gereja, saya perhatikan dari belakang, memuji Tuhan yang lain bertepuk tangan, sebelahnya bertepuk tangan, saudara bertepuk upil. Ada loh,
Ya, nanti kalau lain kali ada tak foto, tak tampilin di LCD. Setuju saudara? Ya, nanti Pak Alek tiba-tiba, wah Pak Alek misalnya. Kesimpulannya apa? Lumrah, biasa bertepuk tangan bagi raja. Raja itu yang punya kuasa. Saudara meyakini Tuhan yang punya kuasa atas hidup saudara? Haleluya. Iya. Jawabnya jangan ragu-ragu. Saudara meyakini Tuhan yang punya kuasa atas hidup saudara? Iya. Kalau enggak Tuhan yang punya kuasa siapa? Iblis, kan begitu. Iblislah yang menjadi bapamu. Bapak kita cuma ada dua, Bapak Tuhan Allah atau Bapak Iblis, pilih. Oh, saya kan sudah memuji Tuhan, kegedean dan sebagainya. Tidak peduli, saudara. Yang ketiga, kalau saudara bertepuk tangan, Tuhan akan menaklukkan musuh-musuh saudara. Nah, ini yang tadi depan saya katakan. Saudara nggak tahu orang itu di depan saudara baik-baik, ya ketawa-ketawa. Oh, di belakang dia punya dendam. Bukan dendam, dia benci. Dia ingin melangkahi jabatan saudara. Dia ingin memfitnah saudara, korupsi dan lain sebagainya. Nggak ada yang tahu. Minggu ini ada kasus yang heboh. Orang kedua di pemerintahan China, seorang jenderal, di mana ayahnya itu adalah salah satu pendiri Tiongkok, bersahabat baik dengan bapaknya Xi Jinping yang juga merupakan tokoh pendiri di China. Ya, jenderal saya lupa Zhang dan jenderal siapa wakilnya. Luar biasa, orang kepercayaan nomor 2. Itu ingin melakukan kudeta terhadap Xi Jinping, presiden Cina, ketua partai komunis di sana yang sudah berkuasa 3 periode. Ingin melakukan kudeta. Hanya 2 jam sebelum dilakukan kudeta, rencananya bocor. Habis sudah. Saudara tidak tahu. Orang yang ketawa-ketawa ingin menjatuhkan saudara. Tidak tahu. Sebelah saudara masih di gereja, masih baik-baik. Gak tahu saudara di depan ban motor saudara dikasih paku. Tapi saya percaya semua jemaat di sini tidak ada yang seperti itu. Malah sudah taruh uang di bawah bannya. Betul saudara? Tidak betul. Musuh saudara banyak. Peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara yang tidak saudara lihat. Sebetulnya yang tanpa kita lihat dengan mata ini, di udara ini ada banyak virus. Kalau saudara tidak percaya, di rumah saja matiin semua lampu saudara, senter, maka di antara senter lampu itu nanti akan banyak kayak debu. Padahal ini rumah saudara bersih, di kamar misalnya, habis saudara pel bersihin, nyalain, cek, nanti akan kelihatan kotornya dan lain sebagainya. Mazmur 47 ayat yang ke-3, mari. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Amin. Ya. Kenapa kukunya Feby? Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Kita jangan artikan bangsa ini bangsa Amerika, bangsa Australia itu ditaklukkan di bawah kuasa kita. Ingat ya, iblis itu juga punya pemerintahan. Iblis juga punya raja. Siapa rajanya iblis? Lucifer. Iblis juga punya sistem. Kan saya pernah bilang, ada iblis penguasa tempat judi. Ada iblis penguasa tempat pelacuran. Ada iblis penguasa food court. Jadi saudara yang masuk tempat judi, dia sudah menang. Banyak yang dia menang. Tapi ada yang ngomong,
terus, ujung-ujungnya kalah. Kan banyak cerita seperti itu. Terus kita berpikir, coba waktu dia menang banyak, lalu dia berhenti, kan sudah untung. Nggak bisa, karena ada yang bisiin. Siapa? Iblis. Saya dulu kuliah di Surabaya, ya namanya anak muda, karena kita jalan-jalan dengan teman-teman ke Gang Doli. Saudara nggak usah noleh kiri kanan, saudara mungkin beberapa kali ke sana. Doli itu bukan tempat yang tertutup, itu adalah seperti akuarium. Di depan ada kaca putih, ya, di situ belakang duduk cewek-cewek yang bajunya itu diskon 95%, saudara. Tahu diskon 95%? Cuma pendek, duduk begini, kadang kelihatan celana dalamnya, seksi-seksi ya, putih-putih menor-menor. Itu kalau dia malam cuci muka, saudara enggak ngenali dia. Sebab bedaknya itu 1 kilo, saudara. Bukan pakai bedak, pakai tepung. Tepung maizena. Sudah selesai dia malam digoreng. Untuk apa? Untuk menarik. Jadi kita yang lewat cuma mau lihat-lihat seperti begitu. Firman Tuhan mengatakan kan, dosa mata. Dari mata turun kemana? Hati, ke pinggir jadi. Ada iblis yang menguasai. Food court, tempat makan juga begitu. Tempat-tempat pesta. Nah, makan saya ini tidak bisa, cuma dicatat 1 orang 1 piring. Tapi itu pun saya sudah terlalu kenyang, ya. Tapi kalau yang orang ambil sendiri, itu kayak ada desaan, sikat. Dan itu seringkali terjadi. Ada beberapa orang ngomong sama saya Pak, mau ngambil makanan terakhir, cuma mancing-mancing nggak dapat apa, sop nggak dapat apa. Ternyata saya dengar kabar terakhirnya itu dibungkus-bungkuskan ke orang. Loh, yang penting itu yang waktu datang di pesta, itu ada dorongan dari iblis, makan yang banyak, sampai rumah muntah. Ada penguasanya. Iblis yang mengganggu saudara dalam hal yang kecil, mungkin pangkatnya sersan. Iblis yang ingin menjatuhkan saudara berkali-kali dan saudara sudah berdoa sekian lama, mungkin pangkatnya kolonel. Loh, Daniel berdoa 21 hari. Allah mengirimkan Mikael, panglima malaikat tertinggi kerajaan surga, untuk melawan iblis yang mengganggu, membawa pesan kepada Daniel. Berarti yang dilawan Mikael itu siapa? Jenderalnya iblis. Ada. Maksudnya bangsa-bangsa itu seperti begitu. Ada bangsa iblis dari Afrika yang mengganggu saudara. Bisa. Itu yang akan ditaklukkan oleh Tuhan tanpa saudara tahu. Makanya sampai saat ini saudara bisa dalam keadaan tubuh yang luar biasa. Itu berkat kasih Tuhan. Ya. Hal lain tentang bertepuk tangan. Saya perdalam, ya. Bertepuk tangan itu dari bahasa Ibrani taka. Kalau saya periksa dari The Complete Words Study oleh Spiros Zodhiates, ya. Saya ada dasarnya semua. Jadi bukan asal ngomong. Punya beberapa arti tepuk tangan dari taka bahasa Ibrani. Yang pertama, bertepuk tangan. Ya, arti samanya. To clap, splash. Yang kedua, tidak, bertepuk tangan itu kapan? Saat gembira, happy. Aku menang, undian atau apa. Kemudian saat memberi penghormatan kepada seseorang. Semalam Elena Rybakina menjadi juara Grand Slam Australian Open. Dia mengalahkan ranking 1 dunia, Sabalenka. Dia ranking 5. Wah, dia juara, ambil trofi, orang tepuk tangan. Nah, karena apa? Memberikan penghormatan sebagai seorang juara. Kan begitu. Yang kedua, arti takanya adalah memakukan. Ayo kita baca bersama. Memakukan, 2, 3. Atau menetapkan, ya kan? Saya maku di sini. Ya, saya menetapkan
Di sini mau dipasang apa, kayak apa, kan begitu? Bukan di sana kan? Coba dibacakan 1 Samuel 31 ayat 10. 1 Samuel 31 ayat yang ke-10. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsean. Saudara bingung kan ayat itu kan? Saya mau tunjukkan mayatnya apa? Dipakukan di Betsea. Kata mayatnya, kata dipakukan itu keluar kata taka. Jadi takanya punya arti memakukan. Sekarang apa hubungannya kita bertepuk tangan dengan memakukan? Apa yang dipakukan? Kan begitu. Apa? Ada yang bisa jawab? Apa yang dipakukan, saudara? Firman Allah. Katakan haleluya. Coba saya lihat lagu hari ini ya. Nah, lagu pertama tadi, coba keluarin aja di LCD. Lagu nomor 1. Nah, lihat ya. Yesus kau sungguh baik, terus namamu indah, terus ku cinta kau selalu, lagi ku tinggikan, ku agungkan selamanya, lagi ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ya oke. Kata-kata ini bukan cuplikan dari W.S. Rendra. Bukan, ini cuplikan dari apa saudara jawab? Firman Tuhan. Ku mau menyembahmu. Depannya tadi apa? Ku mau memujimu. Ini kan ada di firman Tuhan semua. Tapi untuk yang ini kita tidak bertepuk tangan, kita nyanyi. Sekarang yang bertepuk tangan. Ku menang, gede. Ya. Ada enggak ini? Ada. Kan ada firman Tuhan, bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Bisa melakukan perkara yang besar karena apa? Karena menang. Mana ada orang loser melakukan perkara besar? Tidak ada. Jadi kalau saudara nyanyi, saudara tepuk tangan. Ya, waduh. Itu mantap di hati saudara. Aku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Kapan itu keluar? Waktu kamu terpuruk dalam sakitmu, dalam masalahmu, dalam problemamu, itu keluar. Kamu akan menang karena Tuhan bersama kamu. Haleluya. Kamu tidak akan kalah, tidak usah putus asa, apalagi bunuh diri. Gak usah khawatir, Tuhan bersama saya. Waduh, itu keluar. Kenapa? Karena terpaku di hati saudara. Perkataan firman Tuhan menjadi rema. Bukan saja waktu saudara dengar firman Tuhan dan saudara dengarkan dengan baik. Tidak yang aneh-aneh. Dan waktu saudara memuji Tuhan. Plus tepuk tangan. Katakan amin. Balik deh. C. Taka. Menikamkan tombak. Wah. Hakim 3:21. Menikamkan tombak. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya
dan ditikamkannya ke perut raja. Ya, Ehud tarik tombak di pahanya, ditikamkan ke raja. Kata tikamkan ini taka. Lah, sekarang kita menikamkan tombak kepada siapa? Setuju saya Pak? Saya menikamkan tombak kepada mertua saya yang sudah saya benci karena cerewet. Saya tikamkan kepada dia, kepada tetangga saya. Ya, oh iya. Dulu saya punya anggota gereja, dia sudah pindah, ya. Jualannya di tempatnya rumahnya Pak David. Itu jualannya enak, sate babi sama cukyok. Saya suka makan karena saya suka dua-dua. Rame. Depannya itu juga jualan di sebelah rumahnya Pak David. Iri. Tahu apa yang dilakukan saudara? Pertama ditaruh tai. Tai siapa? Tai manusia. Bukan tai kucing, bukan tai anjing, tai orang. Loh dia dapat dari mana? Saya enggak tanya. Ya tainya dia sendiri. Tainya orang ditaruh di depannya tempat jualannya. Enggak mempan karena tenang-tenang. Dikasih apa? Bangkai. Bangkai binatang, taruh kepala ayam. Kalau kepala babi langsung dimasak sama dia. Nah ini kepala ayam, kepala apa, taruh di sana. Ingin merusak. Mungkin saudara belum mengalami, tapi sesekali bisa mengalami, kita nggak tahu. Misalnya Pak Anggi jualan taruh bakso di Tiara. Kok aneh? Di tempatnya yang baksonya Pak Anggi ini semua lalat ada di sana. Yang bakso-bakso sebelahnya enggak ada lalatnya. Itu musuh dukun itu bisa berbagai macam cara. Yang kita enggak tahu. Ya, atau kalau makan baksonya Pak Anggi kok selalu sakit perut orang yang beli. Kalau beli sebelahnya enggak. Kita enggak tahu. Saudara enggak sadar. Waktu saudara memuji Tuhan, saudara bertepuk tangan. Di alam roh saudara itu sedang memegang tombak menikamkan kepada orang-orang itu. Des, des, des. Siapa? Iblis, iblis, iblis. Iblis dikalahkan. Haleluya. Jadi orang Kristen itu selalu berkemenangan. Katakan bersama. Orang Kristen selalu berkemenangan. 2, 3. Lebih mantap. Saya selalu berkemenangan. 2, 3. Amin. Apakah saudara tidak pernah menangis bersedih? Oh, itu nature manusia pasti. Saya juga pernah ada di lembah-lembah yang gelap. Saya pernah menangis-nangis karena masalah yang saya hadapi. Tapi saya orang yang berkemenangan karena bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Kita menikamkan tombak, bukan menikamkan bambu. Karena kita bukan pejuang pakai bambu runcing, bukan. Ini dia penjelasannya. Perkataan firman Tuhan yang dilakukan. Ibaratnya saudara menikamkan tombak, menghancurkan musuh, dalam tanda petik musuhnya. Siapa musuhnya? Ya, yang tadi saya jelaskan itu. Oke, kita lanjut. Yang kedua, taka itu juga berarti meniup sangkakala atau trompet. Nanti sudah baca di rumah, bilangan 10, 1 sampai 10, siapa tahu kuis keluar dari sini. Sangkakala untuk orang Israel seperti gini bentuknya. Trompet, bukan yang sudah lihat-lihat di orkestra itu, bukan. Karena ini dari tanduk binatang apa saya lupa namanya. Ya, dari tanduk binatang. Nanti bisa bunyi. Untuk apa niup sangkakala itu? Sudah tepuk tangan sama dengan meniup sangkakala. Untuk apa? Kan begitu, untuk apa? Dari bilangan 10 ini nanti sudah lihat,
itu saat mengumpulkan tentara. Kalau orang Israel dulu mau ada peperangan, mau ada rapat atau mau ada apa, ditiup sangkakala, ini kumpul tentaranya. Kalau yang bukan tentara, enggak kumpul karena tahu. Bunyi sangkakala itu bunyi untuk tentara. Kalau mau ada melakukan peperangan, kan berangkat laskarnya. Aba-aba pertama itu adalah dengan tiup sangkakala. Lalu berangkat laskarnya. Ya, kemudian saat berperang, sudah lihat ya, dari ngumpulkan, berangkat, lalu berperang. Bukan langsung perang kan begitu. Yang pertama kan dikumpulin dulu, berangkat perang. Nah, ini yang penting. Kenapa bersukaria? Hubungannya dengan 3 di atas. Karena menang. Sekali lagi saya ulangi. Ayat di depan Efesus 6, peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Yang sudah lawan bisa satu, bisa sekelompok, bisa banyak. Banyak itu yang sudah begini loh. Belum selesai masalahku, masalah anakku, masalah suamiku, masalah istriku, masalah orang tuaku. Bertubi-tubi menghantam saudara. Pernah saudara mengalami itu dalam hidup saudara? Pernah? Pernah. Kalau enggak pernah saudara luar biasa. Kita lagi dalam masalah, pasangan dalam masalah. Enggak lama anak sakit, masuk rumah sakit. Anak kecelakaan. Orang tua masuk rumah sakit. Iya, keuangan digerus terus habis. Berarti yang menyerang saudara bukan satu, tapi sekelompok. Kalau ngelawan sekelompok, harus dilawan dengan sekelompok. Sekelompok apa? Sekelompok malaikat Tuhan, tentaranya Allah. Waktu saudara bertepuk tangan, ini saudara nggak tahu di alam roh, sangkakala ditiup, put, ku menang bersama Yesus Tuhan. Padahal saudara dalam masalah, dalam problema, dalam sakit penyakit yang orang nggak tahu, hanya saudara dan keluarga yang tahu. Saudara nyanyi begini, di alam roh sangkakala ditiup, kumpul tentara malaikat Tuhan, kumpul, berangkat, serang, berperang, terakhir bersukaria. Kenapa? Menang. Amin. Amin. Apakah peperangan itu dimenangkan seketika? Oh tidak, kan tadi saya sudah ngomong Daniel 21 hari. Ini Daniel loh, orang yang biasa berdoa, berani melawan raja karena dia lebih menghormati Tuhan. Kita kan bukan Daniel. Daniel yang itu bukan keturunannya Daniel yang Belsasar, bukan. Yang ini Daniel Mansur. Kita enggak sekelas Daniel. Jadi kita kalau minta pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan, enggak bisa cepat-cepat. Yang penting kita tahu, saat sudah menyanyi bertepuk tangan, ada banyak manfaat yang bisa saudara dapatkan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmah dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, mari para pelayan Tuhan, semua kejayaan di dalam dunia
atas semua harta kekayaan yang ada. Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, telah mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Bukan hanya kami mendengar, tetapi kami mempraktekkan mulai saat ini ke depannya, bahwa dalam bertepuk tangan itu merupakan peperangan yang meninggikan Tuhan. Kami sungguh perlu Tuhan dalam hidup kami untuk melakukan peperangan-peperangan melawan hal-hal yang tidak bisa kami lakukan. Terima kasih Bapa. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tangan para pelayan akan membagikan Tuhan, menyucikan. Untuk kami semua, kami mempersiapkan hati kami. Terima kasih, kami awali bulan ini dengan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Segala puji kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan dengan amin. Silakan duduk, terima kasih. Atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, telah mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground.
You took the fall and thought of me above all. Disiksa, mari kita berdiri. Disiksa dan disalibkan, telah mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku lebih dari segalanya. Yesus, betapa mana suaranya? Yesus, haleluya. Ulilili mililili ala walalala, urikiti mililili ala walamalala, iri ala malama sikiti lilili, ala walalalala, iri lilili me ala walalalala. Kami menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Tangan-tangan ini terangkat karena kami meninggikan tubuh Kristus yang sudah dihancurkan untuk menyelamatkan hidup kami. Ingatlah akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saudara. Bukan roti yang kita angkat dan mintakan berkat, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dan jadi berkat dalam hidup saudara. Dengan tangan kanan kita mengangkat cawan lebih tinggi daripada kepala. Itulah darah keselamatan yang sudah dicurahkan dan juga darah yang menjadi penanda dalam hidup saudara bahwa saudara adalah milik Kristus. Sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Darah Kristus itu juga membasuh bilur-bilur saudara, luka-luka batin, luka-luka tubuh. Tidak ada yang mustahil dalam darah Anak Domba Allah. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dan jadi berkat dalam hidup saudara. Mari kita mengangkat kedua tangan semua, ucapkan syukur. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Karena inilah bekal kami untuk meneruskan perjalanan kami. Kami percaya dengan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan akan memberi kekuatan, memberikan kehidupan bagi kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pencobaan ini Tuhan. Kami berterima kasih pada hari ini kami boleh mendengar nasihat firman Tuhan. Tuhan, kami bukan hanya menerimanya, mendengarnya Tuhan, tetapi kami juga mau melakukannya Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan di atas segalanya, karena itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup kami. Dan Tuhan akan memberi perlindungan kepada kami untuk menapaki jalan-jalan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami tahu kami tidak berdaya, tetapi kami mempunyai Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, yang akan membela kami. Sebab kami telah meninggikan Engkau Tuhan, dan tetap menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah membagikan berkat firman-Mu Tuhan.
Engkau juga mau memberkati dia Tuhan. Engkau mau melindungi dia, beri kekuatan kesehatan baginya. Dan Tuhan mau pakai dia dimanapun dia berada, biarlah ia boleh menjadi jalan berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati rumah tangga dari hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami semua di dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengangkat kedua tangan dan mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa memberkati persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan tambahkan anugerah dalam hidup mereka. Tangan-tangan yang memberikan persembahan kudus, tanda mereka menggenapi perjanjian garam dengan Engkau secara benar dan jujur. Sebaliknya, janji-janji Tuhan yang benar juga akan dicurahkan dalam hidup mereka. Terima kasih pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan.